mudah bagi Jokowi untuk menjadi presiden ketiga kalinya. Tapi kalau itu terjadi, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa dengan podcast Satrio Center, sebuah acara yang membincangkan dalam rangka menuju Indonesia Emas. Podcast Satrio Center merupakan leadership festival yang akan selalu menghadirkan orang-orang yang berkontribusi bagi Indonesia. Kemudian juga akan menghadirkan orang-orang yang berbakat untuk menjadi pimpinan di masa depan. Untuk itu, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang negarawan senior yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang tentang Indonesia, yaitu seseorang yang telah menjadi menteri lebih dari 3 periode kementerian, jadi 3 kali beliau menjadi menteri, kemudian pernah menjadi Ketua Dewan Mahasiswa ITB, beliau adalah Bapak Insinyur Sarwono Kusumaatmadja. Selain itu, dalam kesempatan yang luar biasa ini saya akan ditemani oleh 2 orang panelis. Yang pertama adalah Pak Dr. Yosef Kristiadi. Beliau adalah peneliti di CSIS, Sekretaris Yayasan CSIS. Beliau adalah alumni dari S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada, serta saat ini juga menjadi dosen tetap di Visipol Unika Atmajaya Yogyakarta, dan beliau juga pendiri Institut Otonomi Daerah di tahun 2016. Panelis kedua adalah Pak Anton Supit, yang bernama lengkap Bapak Antonius Yunus Supit. Beliau adalah pengusaha dan komisaris di berbagai perusahaan. Kemudian sebagai Ketua Apindo, Bendahara Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Wakil Ketua Kadin 2015-2021, dan masih banyak lagi. Selamat sore Pak Kris dan Pak Anton. selamat sore. Hari ini teman-teman Satrio, kita akan bicara diskusi yang lebih santai. Sebelum itu saya mulai mungkin ke Pak Sarwono dulu. Pak Sarwono, mungkin saya boleh tanya, Bapak usia sudah lumayan sepuh gitu, sudah 79 tapi jiwanya masih muda terus. Mungkin keluarga yang belakangnya pakai Kusumaatmadja ini, entah kalau kita bicara leadership itu dilahirkan atau dibentuk, tapi keluarga Kusumaatmadja ada Bapak, ada Pak Mohtar, ada Bu Armida, mungkin ada yang lain-lain yang pakai Kusumaatmadja itu jadi pemimpin juga. Mungkin kira-kira seringkali tahunya Pak? belakangan. Yang saya dapatkan dari keluarga batik saya ya, dari almarhum ayah, ibu, dan juga paman saya, Dr. Sudarsono, kebanyakan itu adalah hal-hal yang menyangkut nilai. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, gitu. Apa yang pantas, apa yang nggak pantas. Gitu. Jadi kalau bicara kepemimpinan tadi Pak, kira-kira pemimpin itu terlahir atau dibentuk? Saya rasa dua-duanya ya, berperan. Tapi kualitas seorang pemimpin yang baik itu memang ditentukan oleh nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan sejak kecil dan dicontohkan oleh mereka yang lebih tua, dan itu yang terjadi di keluarga kami begitu ya. Sobat Satrio, jadi kita tahu beliau ini merintis karirnya dari politisi, sekretaris Sekjen Partai Golkar, betul ya Pak ya? Golkar. Belum pakai partai. Belum pakai partai. Oh, belum pakai partai. Karena kalau Golkar itu menang terus. Cuman ada 3 ya Pak ya? Iya. Dan sipil yang pertama menjadi sekjen. Iya, betul. Oh, betul. Tadinya tentara. Tadinya tentara ya Pak? Kemudian berlanjut Bapak menjadi menteri di era Pak Harto itu 2 kali. Menjadi Menpan, seingat saya ya Pak ya. Kemudian menjadi menteri lingkungan hidup gitu. Kemudian saya ingat dulu Bapak menggantikan Pak Emil Salim ya, Prof. Emil Salim. Ya, betul. Kemudian zamannya Gus Dur Bapak menjadi
Menteri Kelautan kalau Ya, tidak Menteri salah. Eksplorasi Laut. Kira-kira Bapak bisa mendefinisikan bahwasanya, oh iya, saya menjadi leader itu terbentuk itu karena apa yang kira-kira mengesankan Bapak itu? Itu suatu perjalanan sepertinya sih. Ya. Perjalanan yang kita mulai dengan kita nggak akan ngerti ujungnya sampai di mana gitu. Luar biasa, Nah, Pak. jadi Ikut arus air, Pak, ya artinya ngalir aja gitu. mengalir. Dan kita hanya memahami bahwa perjalanan itu mempunyai titik-titik tertentu yang menentukan gitu. Setelah perjalanan itu dilalui, nah waktu mengalaminya kita nggak tahu. Misalnya soal saya menjadi Menteri Eksplorasi Laut, gitu. Itu memang dikatakan oleh almarhum Gus Dur ke saya tahun 86, waktu saya sekjen. Tahun 86 itu adalah tahun yang istimewa karena apa? Karena Indonesia baru saja meratifikasi Konvensi Laut Internasional tahun 85, sehingga dalam bahasa zaman sekarang pembahasan mengenai laut itu adalah sesuatu yang viral. Nah, termasuk itu yang dibicarakan oleh Gus Dur dengan saya waktu saya jadi Sekjen Golkar di tahun 1986. Tiba-tiba Gus Dur bilang begini, "Sar, satu waktu saya akan jadi presiden dan situ jadi menteri saya ngurusin laut ya." Tahun 86 loh. Dan itu betul ya, terjadi, Betul, ya? terjadi. Luar biasa. Dan ketika saya diumumkan oleh Bu Mega menjadi Menteri Eksplorasi Laut, saya kan tidak ingat percakapan saya dengan Gus Dur. Jadi saya rada ngomel sama Gus Dur. Gus bilang, kok saya dijadiin menteri, saya kan pengen ini sekolah pasca sarjana, udah ada yang nawarin, tinggal berangkat. Loh, kan saya duluan nawarin sampean jadi menteri tahun 86, ingat nggak? Baru saya ingat. Luar biasa. Nah, jadi yang unik dari kehidupan itu adalah bahwa dia adalah suatu perjalanan, dan pokok-pokok penting dari proses perjalanan itu kadang-kadang hanya kita ketahui setelah perjalanan itu kita jalani. Kita jalan. Ya. Jadi udah mengikuti arus air yang mengalir, kemudian by product karena kita doa, karena kita bekerja, pasti kinerja, Pak. Tidak mungkin tidak kalau tidak karena kinerja. Dan semua itu dasarnya nilai. Dasarnya nilai. Ya, Monggo, kalau Pak Kris. ya dari kita bahas lebih dalam mengenai kepemimpinan, ahlinya Pak Kris gitu. Monggo, Pak. Sebetulnya yang paling sulit dipilih itu adalah pemimpin politik. Kita gampang bisa memilih misalnya ketua asosiasi, ketua pengusaha, atau ketua segala macam ketua ya dan lain sebagainya. Itu lebih mudah. Tapi kepemimpinan politik itu lebih sulit sekali. Karena apa? Karena seorang pemimpin politik itu harus bisa juga mengelola ada ribuan bahkan berlaksa-laksa kepentingan yang saling bertarung di situ. Ya, ini perlu keterampilan, ya, keterampilan dan pengalaman dan ada kebiasaan. Jadi tidak bisa seorang yang hanya berdasarkan pengalaman dia, ya, kemudian juga menyimpulkan, kalau mau jadi pemimpin politik presiden itu juga harus orang, misalnya Pak Yusuf Kala pernah mengatakan, kalau pemimpin Indonesia ini yang paling baik itu seorang yang pelaku bisnis atau pebisnis. Tapi kalau Mas Butet tidak, kepemimpinan yang benar itu ya kalau pemimpin itu seniman, harus begitu. Nah, jadi ini tidak terlalu mudah. Nah, oleh karena itu yang paling penting dalam kepemimpinan politik itu rekam jejak. Rekam jejak apa yang pernah dilakukan selama dia selama hidup dia. Bukan jejak yang direkam, ya, dan kemudian itu dijejalkan kepada masyarakat, beda sekali, ya kan? Itu tidak akan mungkin. Nah, oleh karena itu sebetulnya menjadi pemimpin politik itu orang-orang yang memang bisa mengerjakan sesuatu yang konkret. Jangan memilih pemimpin politik yang ambisi kuasa. Dia tidak akan menjadi pemimpin politik, tidak akan menjadi presiden, dia akan menjadi penguasa. Nah, menurut saya, ini menyebut orang nih, Pak Jokowi memenuhi syarat, ya, menjadi presiden karena memang dia mempunyai suatu karakter atau watak atau apa yang memang dimulai dari kecil.
dari kecil nggak punya, ya jadi wali kota, jadi gubernur dan lain sebagainya. Nah, karisma itu datang dari situ, dari kerja dan rekam jejak yang benar. Nah, ini dari perspektif rakyat seperti itu, Mas. Ya. Ahli politik. Mungkin dari sisi pengusaha Pak Anton, kita bisa matchkan dengan Pak Menambah Sarwono. yang di ujung Mas Kris katakan mengenai penguasa atau kekuasaan. Chiang Ching ini yang istri Mao Zedong itu mengatakan bahwa seks itu nikmat, tapi lebih nikmat lagi kekuasaan. Nah ini yang bahaya ini. Tapi begini, menyambung yang Pak Sarwono jelaskan tadi, terus terang aja Pak Sarwono itu idola saya sebenarnya, sudah sejak lama. Pak Sarwono itu bisa berkembang karena keluarga juga. Ya, artinya samping orang tua, paman Pak Sarwono, Pak Yuwono Sudarsono itu sepupu beliau. Jadi memang dari keluarga. Dan kedua, Pak Sarwono ini mempunyai nilai apa yang dianut oleh Margaret Thatcher sebenarnya. Dia mengatakan selama dunia ini masih ada, akan terjadi pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Dan dia yakin kebaikanlah akan menang, karena itu dia berpolitik. Jadi ada motivasi. Nah, karena Pak Sarwono ini punya integrity, punya value, sehingga betul-betul menjadi sekjen zaman Soeharto berkuasa itu nggak gampang, Mas Wajar. Itu bukan sesuatu yang. Dan Pak Sarwono punya pendirian dan menjadi sekjen dari almarhum Pak Sudarmono lagi, Pak. Yang kita tahu bagaimana kekuatan beliau. Apa sih bedanya periode Pak Harto, periode Gus Dur? Mungkin Bapak tidak sempat menjabat di periode berikutnya, tapi sekarang ada Pak Jokowi misalkan. Kira-kira dari sisi leadership, menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? To distinguish antara mereka itu kira-kira apa ini bedanya gitu? Ya sebetulnya tiap orang kan produk dari zamannya ya. Dan sulit untuk membandingkan begitu karena itu. Nah dalam pengertian ini ya saya juga bisa berkomentar sedikit tentang presiden kita yang sekarang nih Pak Jokowi ya. Ya. Menurut saya sih dia memang tiba pada zamannya ketika dia menjadi presiden pertama kalinya. Yaitu bahwa rakyat ini sedang menunggu seseorang yang bisa memperlihatkan secara konkret ya, kepemimpinan itu manfaatnya apa. Jadi kita juga mengikuti beliau sebagai wali kota Solo, itu kemudian gubernur DKI, kemudian tahun-tahun pertama dia menjadi presiden. Itu ada hal-hal konkret yang beliau perlihatkan ya sebagai seorang pemimpin. Nah sehingga kemudian akseptabilitas beliau ini menjadi naik gitu ya. Dan kemudian orang-orang yang tidak berkenan dengan kepemimpinan semacam itu tentunya ya cari akal gimana caranya supaya geser nih orang kan, nggak ketemu gitu. Tapi toh Pak Jokowi pun ya harus taat dengan mekanisme konstitusi yang mengatakan kau hanya boleh jadi presiden 2 kali 5 tahun. 2 kali 5 tahun ya. Menurut saya sih seandainya ketentuan itu nggak ada ya, Pak Jokowi itu bisa secara mudah menjadikan dirinya presiden untuk ketiga kalinya. Kalau nggak ada ketentuan Kalau itu. tidak ada ketentuan. Tapi kalau berarti itu kita harus bersyukur Pak. Waktu itu policy daripada pendahulu negara ini sudah memutuskan. Ya waktu zaman reformasi Ya, diputuskan reformasi. ya, bahwa itu seorang presiden itu hanya bisa 2 kali 5 tahun. Nah, andai kata itu tidak ada, mudah bagi Jokowi untuk menjadi presiden ketiga kalinya. Tapi kalau itu terjadi, dia akan silakan. Betul, betul. Kalau itu terjadi, Mas, itu kiamat politik itu. Kiamat Itu politik benar, ya. Betul-betul kacau balau. Jadi memang mungkin kita lihat dari konstelasi pendukung dan sebagainya mungkin ingin mendukung terus dan sebagainya. Tapi tentunya kan sebagai seorang presiden tahulah ini role-nya sudah dibikin gitu. Dan sehingga kembali kepada aturan yang sudah disusun. Pak Kris, monggo Pak. Jadi begini Mas, salah satu contoh ya. Contoh Pak Jokowi tentu banyak yang mengkritik ya, tapi bahwa dia betul-betul taat konstitusi, ya, tidak bersedia, bahkan dengan kata-kata yang cukup keras ya, itu menjerumuskan sara dan sebagainya, itu sangat penting sekali. Untuk apa penting? Karena pemimpin politik di mana saja, kalau itu pemimpin untuk rakyat, dia harus paham betul mengenai apa alasan awal, ya, alasan yang paling awal dan paling mendasar
bahwa negara ini ada. Itu dulu. Alasannya apa sih para pendiri negara mendirikan negara ini? Itu ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan masyarakat, kemudian ikut mendukung perdamaian dunia dan mesejahterakan masyarakat. Itu semua. Ya. Nah, kalau orang yang tidak taat konstitusi, ya, dan sudah kiblatnya kekuasaan, dia tidak ngerti sebetulnya asalnya apa sih raison d'être-nya negara ini didirikan, ya kan? Nggak ngerti dia. Jadi lalu membelasak kayak orang kesurupan saja tuh, mencari kekuasaan, ngobrak-abrik segala macam apa itu. Ini yang sebetulnya sikap Pak Jokowi di dalam menolak itu menurut saya juga sangat ideologis, ya. Ideologi dalam hal apa? Dalam hal dia betul-betul cita-cita para pendiri negara, ya, yang memang niat membentuk negara itu untuk menciptakan masyarakat, menciptakan perdamaian dunia dan sebagainya, itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Sebab kalau tadi Mas Sarwono sampaikan bahwa itu kemudian kembali kita kepada apa itu situasi yang agak kemelut soal apa itu harga minyak goreng apa itu, kembali dengan sikap bergeten dan mendambakan ada Ratu Adil datang, tidak ada. Ratu pasti nggak adil. Kalau dia nggak ada yang kontrol, pasti nggak ada. Ya. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya ini kepemimpinan model Pak Jokowi ini sebetulnya ya bisa juga menjadi salah satu model, gitu, bagaimana mulai dari orang kecil merayap dan yang paling penting tahan godaan. Thank you Pak Kris. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Pemimpin itu yang diperlukan penting kinerja atau nanti menghasilkan suatu legacy Pak? Ya dua-duanya, karena untuk meninggalkan suatu legasi begitu, dia harus bisa melakukan sesuatu yang konkret gitu. Tapi kadang-kadang legacy juga bisa bersifat lebih abstrak ya, dan hanya bisa disadari maknanya setelah puluhan tahun tuh berjalan. Misalnya begini. Bung Karno pernah pidato di sidang umum PBB, pidato yang waktu itu dinilai sebagai pidato yang mengada-ada, ya, terlalu jauh. Ingin membangun dunia yang baru, to build the world anew. Nah, tapi kalau kita ukur apa yang terjadi sekarang, ya Bung Karno itu betul. Ini dunia ini acak-acakan, berantakan segala macam. Karena tatanannya didominir oleh kekuatan-kekuatan lama yang ingin mempertahankan diri dan mencegah tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru. Nah, jadi ya betul gitu. Terus saya juga ingat waktu jadi mahasiswa itu kita kan kena indoktrinasi ya di zaman demokrasi terpimpin tuh. Kita mesti baca buku-buku tebal ya, 7 bahan pokok indoktrinasi gitu. Yeah. Ini kemudian kumpulan dari pidato Bung Karno ini. Terus akhirnya kita merenung ya, dari sekian banyak tumpukan pemikiran Bung Karno itu, kalau kita intisarikan tuh apa sih yang paling penting? Ya dapat Trisakti, gitu. Trisakti ya. Berdaulat dalam politik, kepribadian dalam budaya, berdikari dalam ekonomi. Oh, luar biasa. Sebagai closing statement Pak, karena Satrio Center ini ingin visi ke depan, kita akan memilih calon-calon orang ke depan. Menurut Bapak visi ke depan itu kira-kira bagi seorang pemimpin itu seperti apa gitu Pak? Ya, dia harus menjiwai apa yang menjadi identitas bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya gitu aja. Ya. Oke, mungkin ada Pak Kris sedikit. Iya benar, karena apa yang paling penting kita sekarang ini adalah menanamkan value yang sudah dideklarasikan dan dinyatakan oleh para pendiri negara, ya, Pancasila, keragaman dan sebagainya seperti itu. Dan value itu perlu apa? Perlu pendidikan. Nah, pendidikan perlu apa? Perlu politik pendidikan. Apa sih niat negara mendidik anak-anak adik-adik muda ini? Kan yang penting karakter. Kalau pengetahuan mengenai keterampilan, pengetahuan itu bisa di YouTube, bisa di Google dan sebagainya. Tapi karakter itu yang paling pendidikan penting. Karakter, Pak. Iya, kita kadang-kadang saya rasakan kita ini sekarang mengalami kebangkrutan karakter bangsa kita ini.
gitu. Mudah sekali terpengaruh dengan apa konsumerisme dan sebagainya dan politik identitas. Itu bagi saya sangat Terima kasih Pak sangat Kris. Pak Anton mungkin Di closing samping yang statement. sudah disampaikan Pak Sarwono dan Mas Kris, saya kira saya hanya menambah saja bahwa ke depan adalah bagaimana Pancasila itu dilaksanakan secara konsisten. Jadi kalau kesatuan dan persatuan ini penting adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, dan ini yang sudah terlupakan. Dan kalau bilang legacy Bung Karno mengenai ada statement yang dulu kita ingat, masyarakat adil dan makmur. Luar biasa. Baik, Sobat Satrio, saya rasa ini pembicaraan kalau diteruskan bisa lama sekali. Namun demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Pak Sarwono, terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat selalu.